mau hadir di kegiatan kita pada hari ini, yaitu pengabdian masyarakat hukum perdata. Jadi Kak, kami akan sedikit menjelaskan tentang hukum orang, yaitu kedewasaan pada pemilihan umum. Nah, materi yang akan kami jelaskan pertama yaitu tentang Undang-Undang Pemilihan Umum, Kak. Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selanjutnya ditulis Undang-Undang Pemilu menyatakan pemilihan warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Demikian juga untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Menurut undang-undang ini, pesertanya adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, diantaranya warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, dapat berbicara, membaca, atau menulis dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejurusan, sekolah tinggi, dan lain-lain. Yang keenam, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa bersangkutan mantan terpidana gitu Kak. Terakhir, sehat secara jasmani, terdaftar sebagai pemilih dan bersedia bekerja penuh gitu Kak. Nah, jadi seperti yang kita ketahui nih Kak, tujuan dari kegiatan pemilihan ini tuh seperti kalau untuk anak-anak zaman sekarang yang tidak mengetahui tentang pemilu yang sebenarnya itu sangat terburu-buru sekali, karena seperti yang kita ketahui mereka mengetahui pemilu cuman hanya seperti dasar-dasarnya aja. Jadi mereka tidak tahu terkadang apa yang mereka pilih, apakah itu baik apa benar, apakah itu sudah bersyarat apa tidak gitu Kak. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin undang-undang seperti ini harus digerakkan kembali Kak. Seperti kan kakak yang sudah lulus SMA, bagaimana Kak menurut kakak tentang undang-undang yang harus disosialisasikan lagi nih Kak? Pendapat saya pribadi mengenai pemilu yang dilaksanakan hingga sekarang ini masih kurang efektif. Itu dikarenakan banyak masyarakat dan oknum tertentu yang menjalankan pemilu ini menurut kepentingan pemikiran mereka sendiri. Contohnya, mereka itu melaksanakan pemilu hanya karena usia mereka kan sudah memenuhi syarat. Terus juga ya memang diharuskan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak sedikit oknum yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilu ini. Seperti contohnya, mereka hanya memilih yang menurut mereka baik di awal, karena adanya sorotan tanpa berpikir panjang untuk program kerja ke depan. Semua hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap masyarakat. Nah, iya itu benar sekali Kak. Terima kasih ya Kak untuk pendapatnya. Mungkin kepada rekan-rekan ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Baik Kak, sekarang kita masuk dalam pola pikir masyarakat yang ikut-ikutan gitu Kak. Jadi terkadang masyarakat itu ada yang melakukan pemilihan itu hanya karena mereka umur mereka itu kan udah memenuhi syarat. Nah, mereka ini terkadang ikut-ikutan kepada keluarga, teman-teman, atau dibujuk oleh oknum tertentu, yang dimana oknum ini merupakan bagian dari pemilu yang akan dilaksanakan. Nah, mereka ini terkadang menjalankan yang namanya sogokan Kak. Seperti kita ketahui, terkadang ada oknum-oknum yang datang ke rumah membawa seperti baju untuk disogokkan kepada orang yang hendak memilih, atau mungkin ada yang namanya salam tangan. Nah, bagaimana pendapat kakak akan kehadiran orang-orang seperti itu? Dan juga bagaimana pendapat kakak atau saran kakak yang hendak kakak berikan kepada masyarakat untuk supaya dapat menolak hal-hal seperti itu? Karena ini kan untuk kedepannya itu program kerja yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dengan teliti dan juga benar-benar dikerjakan oleh pihak yang hendak dipilih gitu Kak. Lebih ke pemikiran pribadi lagi sih, harus lebih dewasa lagi dalam berpikir. Terus
kan sering tuh sebelum adanya pemilihan oknum-oknum yang akan mengadakan pemilu tuh akan mengadakan sosialisasi gitu. Nah, kita sebagai pemilih itu ya lebih cerdas lagi dalam memilih gitu, sesuai nggak prospek kerja mereka ke depannya sama Indonesia ini gitu. Itu sih. Mungkin kepada Kak Dian ada yang ingin tambahkan? Jadi kalau menurut saya tentang pemilihan umum itu dia karena sekarang ini orang banyak banyak penyalahgunaan dalam pemilu itu. Jadi kayak mungkin orang bilang ada pemilihan umum nih, kita harus mendekati orang yang ingin mencalonkan itu, pasti nanti kita akan diberikan kayak pesangon lah gitu ceritanya. Jadi kita diberikan pesangon, jadi dapat uang gitu kan. Jadi mereka tuh tidak tahu cara kerja mereka ke depannya itu seperti apa. Jadi begitu, semoga aja terhindar dari kita mahasiswa dan calon mahasiswa seperti kakak, agar tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak tepat gitu aja sih. Baik, terima kasih Kak udah meluangkan waktunya. Kami sangat berpartisipasi sekali dengan Kakak. Di sini kami menyimpulkan bahwa mengajak untuk anak-anak muda berpikir kritis itulah yang membuat anak-anak muda ini untuk tidak terjerat ke dalam oknum-oknum yang mau mengajak mereka bersosialisasi tidak baik gitu untuk pemilihan umum. Jadi mungkin kedepannya anak-anak muda menurut kami solusinya yang baik adalah mensosialisasikan dari diri kita sendiri dulu, dari dalam diri kita sendiri dulu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar kita tidak terhindar dari hal-hal yang menjadikan kita tidak tepat dalam memilih gitu Kak. Terima kasih. Sekian dari kami. Oke guys, kami di sini mewawancarai salah satu mantan mereka di sini tentang materi yang akan kita bawakan. Let's go. Bang, izin bang. Nah, jadi gini, kami dari mahasiswa Umrah ingin melakukan beberapa riset dan wawancara mengenai politik tentang pemilu. Nah, kami izin, apakah Bang bersedia untuk diwawancarai, Bang? Boleh, bersedia. Oke. Nah, pertama itu kami akan menanyakan bagaimana sih pengetahuan Abang itu tentang mengenai pemilu. Pemilu di Indonesia, karena kita negara yang demokrasi, pemilihan kepala daerah itu memang diwajibkan dipilih melalui pemilu, ya kan. Pemilu arti kepanjangannya itu pemilihan umum, ya, seperti kayak gubernur, wali kota, bupati, maupun DPRD maupun presiden. Nah, setahu Abang, kita sebagai warga negara Indonesia itu yang sudah memiliki hak atas memilih, itu wajib untuk memilih. Oke. Nah, untuk saat ini nih Bang, kan banyak nih pemilu-pemilu isu-isu dengan caleg-caleg yang melakukan serangan fajar atau dengan diiming-imingi dengan sesuatu barang yang seharusnya tidak pantas lah. Nah, itu bagaimana menurut Abang, Bang? Menurut saya pribadi, untuk oknum-oknum yang seperti itu tuh sangat tidak dibenarkan dengan serangan fajar seperti itu. Berarti kalau kita sebagai generasi muda, sebagai generasi yang sekarang, jika ditawarkan serangan fajar seperti itu dan lalu kita menerima, itu sama aja kayak kita itu tidak menghargai hak pilih kita sendiri gitu. Nah, misalkan ada oknum yang memberikan uang sebesar Rp500.000 untuk 5 tahun ke depan supaya kita memilih dia, itu sama aja uang 500.000 itu kita memilih dia di 5 tahun, dan kita bayangin aja tuh satu harinya kita nggak mendapatkan berapa gitu kan. Dalam 5 tahun hanya 500.000, sedangkan bahayanya yaitu kita mental kita sebagai anak muda sih. Masa hanya dengan dibayarkan 500.000 langsung mau gitu memilih oknum tersebut, itu sangat tidak dibenarkan menurut Abang secara pribadi. Oke,
nah berarti itu betapa pentingnya kedewasaan pemilu untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu. Iya betul. Nah, apa sih abang ketahui tentang kedewasaan pemilu saat ini dan betapa pentingnya itu, dan gimana menurut abang tentang kedewasaan pemilu dalam pemilihan umum untuk anak muda yang baru bisa memilih, baru awal perdana kali memilih di umur 17 tahun mungkin atau 18 tahun gitu. Harus gimana dia? Apakah dia harus mendapatkan bimbingan yang lebih, ilmu-ilmu yang mengenai tentang pemilu gitu, itu apakah penting gitu? Nah, untuk generasi muda yang saat ini baru mendapatkan hak untuk memilih, itu sebaiknya mencari tahu lebih dahulu, mencari latar belakang si caleg tersebut gitu sebelum dia memutuskan untuk memilih caleg tersebut. Ya biar dia tahu tuh latar belakangnya seperti apa, orangnya baik, orangnya bagus, atau orangnya bijak, atau orangnya seperti apa. Nah itu semua bebet bobotnya itu harus dicari terlebih dahulu agar tidak menyesal di kemudian hari, dalam artian kata tidak sembarangan memilih. Ternyata ketika kita memilih secara sembarangan, ya cuman asal gitu, nah itu akan ada dampaknya di 5 tahun ke depan. Jadi sebaiknya sebelum generasi muda ini memilih gitu, ada alangkah baiknya itu ngeriset terlebih dahulu sih. Riset dalam artian kata kita mencari tahu kenapa orang ini harus kita pilih gitu kan, karena dia dari latar belakangnya seperti apa dan apa yang pernah dia buat di kota dia tersebut gitu, dan mencari tahulah bagaimana kalau misalnya baik memang orangnya dan memang kinerjanya bagus gitu, ya wajib kita pilih gitu. Tidak sembarangan dalam artian kata main pilih-pilih aja gitu, nanti bakal menimbulkan masalah di kemudian harinya. Jadi untuk terakhir nih, pesan abang untuk ke generasi-generasi muda saat ini untuk menghadapi pemilu yang akan datang, pemilu mendekat ini, gimana? Apa yang dapat abang sampaikan ke mereka gitu? Saran saya bagi generasi muda yang akan mendapatkan hak pilih di pemilu yang akan datang, cari tahu latar belakang caleg tersebut, cari tahu bebet bobotnya, bagaimana kinerja jika ia sudah pernah menjabat sebelumnya, cari tahu gimana kinerjanya, apakah bagus apakah tidak gitu. Kalau misalnya bagus, ya boleh dipilih lagi, asalkan bagus gitu. Jangan sampai ketika sudah tahu kinerjanya seperti apa terus lalu dipilih lagi, nah itu yang bermasalah gitu. Nah jangan sampai menimbulkan masalah lah di periode yang selanjutnya gitu. Itu aja sih. Oke, baik bang, kayaknya cukup itu aja, dan terima kasih untuk waktunya, dan maaf mengganggu bang sebelumnya. Ya, sama-sama. Ini kami juga ada sedikit goodie bag untuk abangnya, mohon diterima. Makasih ya. Oke, siap. Makasih. Dadah ke kamera dulu bang. Thank you. Kamar kopi pertama kita sekarang wawancara, ada orang juga di sana, kita coba aja, semoga dia next kita ikutin. Halo bang. Halo. Maaf mengganggu bang. Kami dari mahasiswa Umrah ingin melakukan beberapa riset dan wawancara mengenai tentang pemilu dan anak muda, generasi muda mengenai pemilu ini. Boleh. Oke, izin bangnya, maaf mengganggu waktunya. Nah, untuk yang pertama itu ada apa sih yang abang ketahui tentang pemilu ini gitu? Kalau saya ketahui tentang pemilu pasti pemilihan umum kan? Iya, benar. Nyoblos kita gitu kan? Iya. Artinya jelas memilih pemimpin. Iya, memilih pemimpin. Kalau yang saya ketahui tentang pemilu yang pasti gitu. Oke, nah selanjutnya bang, gimana menurut abang pentingnya kedewasaan pemilu bagi anak-anak generasi muda yang baru bisa memilih saat perdana gitu, mungkin pertama kali memilih, apa pentingnya kedewasaan itu? Sebetulnya kalau untuk masalah pemilu di zaman sekarang, di zaman milenial kita sekarang lebih sulit ya. Iya. Kalau menurut saya pribadi lebih sulit karena gini, udah terlalu banyak media-media framing dipakai oleh tokoh-tokoh politik gitu. Jadi sebetulnya
kedewasaan itu kalau menurut saya pribadi ditunjukkan dengan kita mencari informasi tentang si calon ini dengan dari media-media yang netral, bukan di bawah naungan dari tokoh-tokoh si calon itu. Nah, untuk saat ini kan banyak nih Bang isu-isu tentang mengenai serangan fajar dan diiming-imingi sesuatu untuk memilih seseorang tersebut. Nah, bagaimana pendapat Abang soal itu? Kalau pendapat saya, kalau mental si calon udah kayak gitu ya gimana cara memimpinnya aja. Cuma balik lagi kita ke si pemilih kan, balik lagi mental kita gimana. Mental kita tergiur dengan yang gampang ya sedang mata duitan gitu kan, mata duitan, atau kita memang pemilih yang tegas jujur gitu. Nah, jadi ini mungkin apa pesan-pesan yang Abang dapat sampaikan untuk generasi-generasi muda saat ini yang dapat hak pilih untuk perdananya mungkin dalam waktu pilkada dekat ini untuk mengatasi serangan fajar ini dengan ataupun yang hal-hal negatif soal pemilu. Nah, apa gitu pesan Abang kira-kira? Kalau pesan saya lebih cerdas lagi deh, lebih cerdas ya memilih mana calon atau tokoh yang mesti kita pilih gitu. Sangat disayangkan sekali kita memilih 5 tahun kita menyesal. Iya benar. Kan gitu kan, sangat disayangkan. Ya kalau bisa pilih calon yang memang betul-betul niatnya membangun, niatnya memajukan, dan jujur lah cara majunya gitu. Lebih ke situ. Berarti sangat penting ya Bang kedewasaan generasi muda saat ini dalam memilih calon pemimpin. Sangat penting karena satu hari kita mencoblos 5 tahun kita bisa nyesal. Iya benar. Kan gitu kan. Intinya gitu. Jadi betul-betul kedewasaan itu sangat penting dalam memilih. Biar nggak salah pilih. Jadi sekali coblos, satu hari coblos, 5 tahun ke depan kita bahagia. Iya. Gitu ya. Oke Bang, kayaknya mungkin itu aja pertanyaan dan maaf nih mengganggu waktu Abang untuk saat ini dan terima kasih banyak Bang udah mau bersedia diwawancarai dari kami. Sama-sama. Oke Bang, ini ada ada sedikit pemberian dari kami, mohon diterima. Dapat hadiah ya. Iya. Oke, terima kasih. Thank you Bang. Iya, Saya kamera luang. Halo. Oke. Kak, perkenalkan saya Nur Ensa Putri, mahasiswa dari Universitas Maksum Lagi. Jadi di sini tuh kami ada memiliki tugas untuk menanyakan beberapa pendapat masyarakat gitu tentang pemilu. Terus menurut kakak tuh pemilu itu seperti apa ya Kak? Ini lepas masker atau enggak ya? Boleh segera Kak. Oh iya. Jadi menurut saya pemilu itu adalah ajang ya di mana para wakil rakyat menyalonkan diri untuk duduk di kursi DPRD kalau di provinsi kabupaten kota. Terus masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat tersebut. Baik Kak. Terus kalau menurut kakak tuh kalau pemilu itu kalau ada serangan fajar itu apakah itu boleh atau menyimpang politik Kak? Sebenarnya kalau dari segi peraturan untuk serangan fajar sendiri sebenarnya nggak boleh ya, karena itu kayak bentuk KKN nggak sih, korupsi nepotisme. Cuman nggak menutup kemungkinan juga untuk para calon wakil rakyat ini melakukan serangan fajar untuk masyarakat. Lagi pula itu udah jadi stigma di masyarakat kalau misalnya orang yang mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ya harus ngasih mereka uang. Kita nggak nolak juga sih kalau misalnya ada yang ngasih, ya it's okay. Cuman kalau dari segi peraturan itu sebenarnya nggak boleh sih, termasuk tindakan KKN. Jadi seperti yang kita ketahui ini kan Kak, kan kebanyakan anak-anak yang baru 17 tahun itu kan yang baru memiliki KTP itu kan seringkali dimanfaatkan sama oknum-oknum untuk untuk memilih mereka dengan memberi uang atau serangan fajar tersebut. Nah, menurut kakak tuh gimana tuh Kak? Kayak mana tanggapan kakak ya soal anak-anak yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut? Kalau menurut saya ya, dari pengalaman pribadi dulu waktu saya pertama kali memilih di umur saya 18 tahun, alhamdulillah di daerah saya nggak ada sih yang caleg yang kasih serangan fajar atau segala macam. Cuman kalau dari segi dimanfaatkan atau enggak, sebenarnya nggak boleh ya. Harusnya kalau yang masyarakat yang umur 17 tahun yang baru mulai memilih itu harusnya ya dibimbing, diarahkan untuk hak pilihnya digunakan. Cuman ya nggak dengan serangan fajar gitu. Secara tidak langsung itu membuat
masyarakat yang mulai memilih, dia jadi terbiasa untuk sedikit-sedikit dikasih serangan fajar, sedikit-sedikit dikasih duit gitu. Baik Kak. Jadi menurut Kakak nih kan, kalau misalnya datang nih satu yang mau mencalek gitu kan, datang ke Kakak nih dengan mengadakan serangan fajar gitu. Apa tindakan yang Kakak lakukan? Nolak sih kalau saya. Dia belum jadi apa-apa aja udah serangan fajar, gimana jadi wakil rakyat nanti. Jadi kita tuh harus menolak gitu ya Kak kan? Karena kebanyakan oknum-oknum yang mau mencari ini kan cuman ngomong kosong aja gitu kan. Awalnya janji-janji tapi nanti pas udah naik nggak ada apa-apa gitu ya kan Kak. Jadi, cuman nggak semua wakil rakyat yang duduk di DPRD provinsi kabupaten kota itu semuanya karena serangan fajar dia duduk terus dia melupakan janji-janjinya, tidak. Karena berdasarkan pengalaman juga banyak juga kok wakil rakyat yang memang mementingkan kepentingan rakyat itu iya. Misalnya dengan masukan-masukan dari masyarakat yang wakil rakyat itu turun ke reses menyampaikan aspirasinya dan itu diwujudkan melalui pembangunan daerah sih. Baik Kak, ya memang hanya beberapa aja yang oknum-oknum yang ini nggak bertanggung jawab gitu ya Kak ya? Iya, segelintir lah dari sekian banyak. Terima kasih ya Kak atas tanggapannya. Iya. Ada titipan dari kami. Dapat goodie bag dong. Iya. Ya, terima kasih ya. Iya. Jangan dinilai dari barangnya ya Kak ya. Makasih ya Kak. Selamat siang, bersama kakak siapa? Kalau boleh tahu usia kakak sekarang berapa? Tahun ini memasuki umur 21 tahun. Nah, di sini saya ingin mewawancarai kakak tentang masalah pemilu yang terjadi di Indonesia untuk sekarang ini ya. Jadi gimana menurut kakak nih ya tentang pemilu sekarang? Kan sekarang ini banyak banget kan serangan fajar gitu. Jadi gimana sih menurut kakak tentang hal tersebut? Kalau menurut saya pemilu tentang serangan fajar ini sudah tidak asing lagi ya kita dengar lagi di Indonesia ini, karena pemilu itu memang identik dengan penyogokan. Kalau menjelang pemilu pasti oknum pemerintah memutuskan salah satu tugas mereka untuk menyogok masyarakat. Biasanya terjadi dengan masyarakat kelas menengah. Mereka melakukan hal itu untuk mendapatkan suara yang lebih banyak untuk memenangkan pemilu tersebut. Ada bingkisan dari kelompok kami, mohon diterima. Makasih Kak atas waktunya. Izin Kak. Di sini kami mau mengajukan pertanyaan untuk Abang. Gimana menurut Abang tentang pemilu sekarang? Kan pemilu sekarang nih banyak banget kan yang kayak pakai serangan fajar gitu. Nah, gimana cara Abang untuk menyikapi misalkan Abang nih ditawarin kayak serangan fajar kayak gitu. Terus apa pesan Abang kepada masyarakat dalam menghadapi serangan fajar? Alhamdulillah, di sini saya coba menjawab pertanyaan dari adiknya ya. Iya. Yang mana di sini kalau untuk pemilu sekarang ini saya lihat kurang begitu efektif, apalagi dengan adanya serangan fajar. Jadi ibaratnya orang yang tidak memiliki potensi, di situ dia bakalan memimpin. Dan karena serangan fajar orang banyak memilih pas calon tersebut kan. Iya. Di sini membuat demokrasi kita itu tidak berjalan dengan baik. Dan saran saya untuk masyarakat nih lebih pandai untuk kedepannya kayak mana. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Maaf merepotkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Rian Irawan. Saya berasal dari Umrah. Saya mau sedikit sosialisasi kepada Ibu. Sebelumnya boleh tahu nama Ibu siapa? Dengan Ibu Jamalia. Ibu sekarang pekerjaannya apa Bu? Kalau ibu rumah tangga. Saya mau tanya-tanya sedikit, apa yang Ibu tahu tentang pemilu Bu? Ya setahu Ibu tuh pemilu itu kan kita pemilihan sesuatu ketua untuk daerah, kadang ada pemilu untuk wali kota, pemilihan untuk presiden, untuk anggota DPR, MPR ya, tergantunglah nanti pemilunya apa gitu.
Terus bagaimana tanggapan Ibu dengan banyak pemuda yang tidak ikut dalam pemilihan umum padahal itu wajib bagi yang udah umur 17 tahun, Bu? Kalau Ibu pribadi, Ibu menilai kemungkinan ya ini pemuda itu berprinsip dia orang tak mau pergi pemilihan itu karena mereka berprinsip habis waktu. Dan kemungkinan orang itu pergi pemilu pun dia merasa kalau setiap pemimpin yang baru pun tidak ada perubahan. Jadi malas pemuda-pemuda nak ikut pemilihan itu. Terus kalau menurut Ibu bagaimana cara supaya pemuda-pemuda ini bisa ikut dalam pemilu? Ya, setiap pemimpin yang ingin maju itu dia harus membuat sesuatu tuh, menggerakkan pemuda tuh biar maju tuh kemana, buat apa-apa lah gitu supaya pemuda ini niatnya mau ikut pemilihan gitu kan. Membuat entah setiap apa-apa perlombaan atau apa biar membangkitkan semangat pemuda untuk ikut pemilu lah gitu. Kalau gitu menurut saya juga sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-Undang nomor pasal 1 angka 34 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan pemilihan warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau pernah kawin memang wajib mengikuti pemilu. Jadi kalau menurut saya yang Ibu sampaikan itu sudah benar. Tapi sedikit saran tapi kalau masih ada saja oknum-oknum yang sengaja menghasut pemuda-pemuda supaya tidak ikut pemilu itu menurut Ibu gimana? Itu kita serahkan kepada pemuda itu sendiri. Kadang memang ada pemuda, segelintir pemuda ingin kadang ada yang dikasih duit dia mau, kadang ada juga pemuda itu secara pribadi dia tidak mau, dia melihat pemimpin itu sendiri. Kita terserah pada pemuda itu sendiri, kita serahkan. Kadang setiap pemuda kan berbeda kan, dia punya pemikirannya. Oke lah Bu, sekian saja yang bisa saya tanya-tanya. Terima kasih sudah merepotkan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, nama saya Rian Irawan. Kalau boleh tahu nama Abang siapa? Ari Syaputra. Sekarang Abang kerja di mana kalau boleh tahu? Di bengkel motor sebagai mekanik, Bang. Saya mau nanya-nanya sedikit nih Bang. Abang, apa yang Abang tahu tentang pemilu gitu Bang? Pemilu setahu saya itu pemilihan untuk mewakilkan rakyat. Waktu pemilu tahun kemarin, Abang udah bisa ngikut milih belum? Belum Bang. Tahun ini, tahun 2024 kira-kira Abang bisa ikut pemilu atau enggak? Kalau 2024 mungkin udah bisa Bang. Nanti rencana Abang mau ikut atau enggak pemilu itu Bang? Enggak sih Bang. Kenapa alasannya enggak ikut Bang? Enggak ada. Jadi saya mau jelaskan sedikit Bang. Kalau di Indonesia ini umur 17 tahun itu udah wajib ikut pemilu Bang. Bagaimana yang tertera di dalam pasal 1 angka 34 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi pemilih warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Demikian juga untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Menurut undang-undang ini pesertanya adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya yang pertama warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih. Yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. Yang kelima berpendidikan paling rendah, tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Yang keenam setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Yang ke-8 sehat jasmani dan rohani dan